in association with. Halo, kita ketemu lagi di Talk is Fun. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda pekan ini? Ya kan, di bulan November ini ada satu hari yang istimewa, yaitu Hari Ayah. Nah, gimana nih kedekatan Anda bersama ayah, bersama papa, bersama bapak? Kadang-kadang kalau kita membicarakan sosok ayah ya, tidak hanya hadir sebagai kepala keluarga, tapi juga kebanyakan hadir tidak terlalu banyak kata, tapi selalu memberikan sandaran yang langkah di setiap nyata, di setiap nadi masing-masing keluarga. Nah, untuk Talk is Fun kali ini saya akan menghadirkan ayah-ayah luar biasa. Nanti kita akan gali bagaimana kedekatan mereka dengan anaknya, kemudian bagaimana kemudian mereka bisa menempatkan diri di tengah tantangan zaman yang serba digital, bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, parenting anak-anak masa kini. Nah, tamu saya yang pertama ini social media star, ada Syabira Alula, ya, ada Lala dan juga Ayah. Kita intip dulu tapi kedekatan mereka seperti apa ya? Gimana orang sekolah aja libur? Ini kan ada kerang ajaib lah. Kerang ajaib ini Media sosial dibuat gemas dengan pasangan ayah dan anak yang super kompak, Syabira Alula dan Ayah Fahmi. naiknya sepeda, naik beca. Lewat video-video penuh tawa, keduanya sukses mencuri perhatian warganet dengan gaya lucu dan ekspresi yang bikin penonton ikut tersenyum. Tak hanya menghibur, kebersamaan mereka juga memberi pesan positif bahwa hubungan orang tua dan anak bisa jadi lebih hangat lewat hal sederhana, bahkan lewat interaksi spontan di depan kamera. Dari dunia digital yang penuh warna, Syabira Alula dan Ayah Fahmi telah menginspirasi banyak orang tua untuk lebih dekat dengan anak-anak lewat kegiatan positif. Mari menghafalkannya, Malik Jibril Mikail. Ya, peran ayah tentunya sangat penting dalam sebuah keluarga, tidak hanya menjadi sosok kepala keluarga, tapi juga menjadi sosok panutan bagi anak-anaknya. Nah, tadi kita udah intip ya, itu favorit saya sih keluarga ini karena sebegitu blend chemistry-nya gitu ya, hubungannya pun juga lucu banget. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Ayah Adnan. Loh, kok dia bisik-bisik berdua? Ada Ayah Adnan sama siapa? Lala. Sama Lala. Halo, halo Ayah Adnan, halo Lala. Halo, Kak. Panggil saya Fahmi. Oh iya, apanya nama ayah, gue aja salah. Iya. Jadi panggilnya Fahmi saja. Oh, jangan oke. dong. Jadi tante panggilnya Ayah Fahmi aja, bukan Ayah Adnan ya. Iya. Oke. Tidak cocok soal. Tidak cocok soal. Yang lebih cocok kayak Fahmi. Yang lebih cocok Ayah Fahmi. Oke, tante mau tanya dulu sama Ayah Fahmi karena kita lagi ngomongin soal Hari Ayah. Ini kan kedekatan antara Mas Fahmi, Lala gitu ya. Kita tahu bahwa keluarga ini viral sekali ya kan, dengan anak yang Ya, alhamdulillah. super, yang luar biasa pintarnya ya kan. Gimana Mas bisa membangun apa ya, intimacy gitu ya dengan anak gitu, apalagi bagaimana kita memaknai peran ayah tidak hanya sebagai kepala keluarga tapi juga sebagai sahabat, apalagi Ya. anak perempuan ya. Betul. Sebenarnya kalau dibilang beruntung, kami sih yang lebih beruntung sih mendapatkan karunia dari Allah, itu dikaruniakan sebagai sosok seorang Lala ya. Kami pun hanya sebatas buat mendokumentasi yang awalnya saja tuh cuma buat merekam layaknya orang tua seperti biasa. Oh, jadi itu ya spontan aja ya. Betul, karena memang kami nggak ada niatan untuk mau menjadi viral gitu kan. Karena kami pun juga bukan basic di entertain gitu, karena kami juga orang kerja gitu kan. Dan alhamdulillahnya ternyata banyak yang menyukai video-videonya Lala. Terus kenapa Lala bisa pendekatan dengan ayah ini ya, karena kami menerapkan sistem yang namanya dialogi sih Kak. Jadi di mana anak itu bisa buat saling bercerita, di mana anak itu bisa saling nggak ada gap antara orang tua dan ayah gitu kan. Biasanya kan kalau anak dengan ayah itu kan ya cenderung lebih kayak sedikit menjauh ya, lebih dekat ke ibu gitu. Tapi alhamdulillahnya karena kita menerapkan itu dan sepakat dengan istri, jadi alhamdulillah seperti sekarang sih, lebih ke situ. Oke. Jadi Lala dia banyak cerita. banyak saya juga cerita. Banyak cerita. Lala suka cerita sama ayah. Iya. Cerita apa? Ya banyak deh. Banyak deh. Misalkan Apa contohnya? Misalkan di sekolah gitu. Di sekolah.
Iya, di sekolah. Oke, terus itu selalu ceritanya sama ayah? Iya, Kalau- ayah dan ibu. Kalau Ayah- masalah yang cerita biasa yang pembulian tuh bagaimana tuh? Waktu itu Lala pernah cerita masalah pembulian tuh. Bagaimana sih iya? ini tuh? Yang remas. Bayangkan kalau kertas itu adalah hati, Heeh. terus kita banyak membuli, jadinya hatinya termas-remas. Habis itu kita sudah minta maaf, berat aku masih ada. Oh gitu. Jadi maksudnya mungkin ketika ada yang dibully, yang dibully itu akan merasa seperti kertas. Sebagai analoginya lah ya, Iya, mungkin iya, analoginya iya, dia iya, ya. iya, Sebagai kertas yang diremuk-remuk, ketika sudah diminta maaf kertas itu tidak akan bisa kembali. Jadi seperti itu. Dia pernah cerita seperti itu. Oh iya, Lala sadar nggak sekarang Lala tuh terkenal? Kak, Iya, kadang juga lah tidak sadar diri. tidak sadar diri. Oke, kenapa? Lala mau cerita soal Lala di rumah ya. Iya. Kan Lala pernah berbaring seperti lagi muter-muter gitu kan. Habis itu Lala tidak sadar diri kalau lututnya Lala kena mulut ayah. Oh, gitu. luka. Oh, gitu. Sakit Terus nyambungnya gitu. apa? Oh ya. Maksudnya Lala. Oh maksudnya Lala. Itu loh Apa tuh? kadang juga Lala tidak sadar diri. Oh, lupa oke. gitu. Oh iya ya Kalau udah. kalau ayah luka gitu, kalau ayah sakit, Lala sedih nggak? Iya. Sedih. Ayah pernah kan itu panas badannya sama seperti Lala sakit. Heeh. Hari ini kan Lala lagi sakit, maksudnya dari kemarin. Heeh. Mungkin dari hari sebelumnya deh. Oke. Hari sebelum Lala sakit parah begini. Nah itu habis Lala sakit jadi tertular ke ayah. Habis itu Lala juga kasih kompres. Lala sudah lepas kompres, terus Lala kasih ke ayah satu. Oh jadi Lala merawat ayah gitu. Iya. Oh seperti Sedih itu. nggak kalau ayah sakit? Iya dong. Oh iya dong. Belum lagi kalau ibu juga. Aduh, nanti siapa yang urus Lala ya? Iya. Oke, Mas Fahmi, sebagai seorang ayah tuh kan pasti kan tumpuan dari keluarga, ya Iya, kan? betul. Tapi pernah nggak sih Mas, maksudnya berada di level, aku bilangnya apa ya, level terendah atau terpuruk gitu ya dalam keluarga gitu. Iya. Tapi sebagai seorang laki-laki itu juga harus menunjukkan bahwa Iya, betul. kita kuat, kita Betul, tangguh, tough gitu. Heeh. Kalau itu kita pernah ada di fase Lala baru lahir ya. Jadi kita itu dulu sama istri, maksudnya kami sama istri itu memang pekerja ya, pekerja dan dalam kategori ekonomi yang cukup gitu kan. Ditambah lagi pas kita salah jalan, kami waktu itu salah jalan, ada di mana kena yang namanya pinjol kayak gitu. Oh sempat, Sempat, oke. itu sekitar sampai 250. 250 juta. Itu tepat berada di lahirnya Lala gitu kan. Oh, Dan oke. yang buat saya sedih adalah di saat Lala lahir itu kita nggak bisa apa-apa gitu. Yang biasanya kita sering jalan-jalan ke mall bareng keponakan, sering ngebelanjain, tapi di satu sisi melihat anak sendiri malah ya cuma main odong-odong gitu, bisa seperti itu sih. Jadi itu menurut saya titik terendah sih. Tapi alhamdulillahnya dengan secara berusaha keras ya kita bisa menyelesaikan satu persatu dan alhamdulillah sampai sekarang jadi udah clear lebih ke situ sih. Oke, Dan pernah. yang lebih sedih lagi tuh ketika mau bayar listrik sih. Saya kalau cerita itu jadi sedih nanti. Oh iya. Jadi pas lagi bayar listrik itu kita kan punya uang koinan ya, punya uang koinan. Itu memecahkan uang koinannya sampai terkumpul 400.000 dan itu pun masih kurang, lebih ke situ. Oke. Nah itu titik terendah saya sih. Dan itu Dan sudah merasa hadir bersalah iya. Dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah membalikan keadaannya juga berkat Allah juga ya yang pasti ya. Ya udah kita nggak bisa mau berubah seperti itu terus, kita harus menjadi lebih baik aja lah intinya lah. Gimana menembus rasa bersalah itu? Lebih kayak apa ya, lebih kayak menuruti apa yang Lala mau lah, tapi bukan dalam artian memanjakan ya. Ketika anak memberikan apresiasi itu kan ada punish and reward ya. Jadi bukan hanya secara materi aja, jadi ketika kita mau membalikan semuanya, saya mau memberikan apa Lala yang Lala mau. Kayak contohnya Lala mau beli mainan ini, ya udah beli aja silakan. Lala mau beli ini, ya boleh silakan. Tapi dalam artian bukan memanjakan ya gitu. Karena itu mau membalas rasa kekurangan kami dulu aja sih, lebih ke situ. Wah, Lala, berarti kalau Lala minta mainan, minta makanan, semua dikasih sama ayah? Iya. Iya? Bahkan jajanan pun dikasih sama ayah. Ada yang pernah nggak dikasih nggak sama ayah? Enggak.
Wah, Tante juga mau jadi anaknya ayah kalau kayak gitu, semuanya dikasih. Tapi kan tante udah dewasa. Betul sekali anak-anak, Tante sudah dewasa tidak mungkin menjadi ayah yang anak Pak. Ayah pahami dong ya. Iya. Oke, apa sih Mas hal terberat gitu ya menjadi seorang ayah tuh apa? Sebenarnya hal terberat itu adalah ketika kita membagi waktu dengan anak sih. Karena kan para ayah itu kan pergi mencari nafkah ya. Tapi agak sedikit waktunya untuk bisa membagi waktu dengan anak. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa membalance antara mencari nafkah dengan anak? Ya dengan masa golden age itu kan kita nggak boleh ya meluangkan anak yang terlalu, maksudnya yang terlalu melepaskan anak secara dibiarkan begitu saja kan. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa membagi waktu, lebih ke situ aja sih. Jadi harus balance aja intinya, lebih ke situ. Tapi pernah nggak ketemu mungkin di satu keadaan yang memang tidak bisa sempurna itu gitu? Betul pasti ada lah, pasti ada karena setiap orang tua itu kan apalagi ayah itu kan nggak selamanya ada di rumah ya, Iya. pasti ada di luar pergi mencari nafkah. Jadi ada kalian, tapi bagaimana caranya supaya kita tuh harus bisa menjadi ayah terbaik untuk di rumahnya sih, lebih ke situ aja. Mencari uang buat beli susu, beli makan, Tadi beli jajanan, beli sabun, beli minyak goreng, kayak gitu-gitu Baji. Minyak goreng. Minyak goreng. Itu mah tugasnya ibu. Iya, tapi kan uangnya kan dari nafkah ayah, ya gitu. Polos banget. Lebih ke situ. Aduh, Lala, apa? Jadi aku lupa kan apa tadi ya. Anda jadi lupa nih usia nih kayaknya ya. Kalau ayah gitu ya pergi cari uang, nggak ada di rumah gitu, nyariin nggak? Misal, Biasa iya aja. ayah kok jam segini belum pulang sih gitu. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Bahkan ayah main biliar ambil selesainya besok pun sama Ya nggak begitu juga, mana pernah ayah sampai seharian. Kalau keluar kota, misalkan ayah lagi ada tugas gitu dinas keluar Lala kota. mencari ayah. biarin aja. Biarin aja. Oh bener nih ya. Nggak kangen sama sekali. Nggak kangen sama sekali. Waduh, masa sih nggak kangen sekali, nggak mau video call gitu? Enggak. Padahal mah sering video call kalau ayah lagi pergi. Kamu mandiri Lala. banget sih. Tapi memang anak sekarang tuh memang gimana ya Mas? Karena aku juga punya anak ya, usia 11 tahun mau 12 tahun gitu. Cara mereka mengkritik sesuatu mereka akan lebih open, ya kan? Cara mereka bersuara atau berpendapat tidak ada yang terlalu ditahan, Iya, gitu betul. kan? Tapi yang tetap hormat dan menghargai. Betul. Nah, gimana tuh Mas berkomunikasi dengan Gen Z menghadapi yang kritis banget kayak gini, Iya, dengan betul. IQ yang luar biasa tinggi banget, 140, Alhamdulillah 146. 146 Iya, IQ-nya. betul. Kayaknya dulu 140 6. doang. 146. Ya mungkin kalau yang tadi saya bilang ya, karena kita memang dari kecil Lala usia 2-3 tahun itu kita menerapkan yang namanya dialogis. Jadi apapun yang Lala ceritakan itu kita selalu menerapkan juga. Contohnya kayak misalkan kita melarang sesuatu. Lala nggak boleh seperti ini ya. Kan biasanya kalau orang-orang tua zaman dulu itu kan nggak boleh ya nggak boleh gitu kan. Nah, sedangkan kalau di kita itu di eranya sekarang ini kan zamannya udah beda ya. Jadi kita menerapkan bahwa kalau tidak boleh seperti ini nanti ya efeknya seperti ini. Nanti ini berbahaya buat Lala. Jadi kita lebih menerapkan ke situ. Dan Ayah anak suka pun- ngelarang-larang nggak sama Lala? Enggak, Tidak. ayahnya baik banget ya. Boleh, ayah pun kadang juga nggak bolehin main HP. Oh nggak boleh main HP? Iya. Boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi jarang-jarang. Betul. Oh Setiap jarang. hari. Kalau main HP kapan tuh waktunya? Ya kalau lagi jalan-jalan berdua saja. Oh kalau Tapi, jalan-jalan. tapi kalau sama ibu tidak boleh main handphone. Upsi ibu, upsi. Gak apa-apa. Ini bisa diedit kok. Tenang aja. Nanti bagian ini kita edit ya. Lebih ke situ. yang Lala inget gitu ya, kalau ayah pernah marah nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Marah ayah kalau marah gimana? Ayah kalau marah gimana? Gimana? Cuma mingkem. Kalau ibu gimana ibu kalau marah? Oh galak. Sampai teriak. Apa? Ya, ini semua ibu-ibu kayak Semua begitu ibu-ibu lah. kayak Semua gitu. ibu-ibu Nanti seperti Lala itu. juga suatu saat kalau jadi ibu pasti akan kayak gitu ya. Enggak lah. Oh enggak lah. Enggak. Dulu tante juga ngomong gitu, enggak lah. Tapi ternyata enggak lah, beda banget gitu kan. Nanti setelah ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Lala, sama Ayah Fahmi. Seberapa dekat sih Lala sama Ayah ini? Mau?
Boleh? Oke, sekarang Lala yang bilang, jangan kemana-mana ya di kamera ini. Jangan kemana-mana ya, Lala akan segera kembali. Jangan kemana-mana ya, akan segera kembali. Tetaplah di Talk is Fun. Tetaplah di Talk is Fun. Tetaplah di Talk is Fun. Wah. Lala sih maunya biar ayah bisa umur panjang, Amin. bisa temani Lala sampai Lala dewasa. Oh gitu. Oh, so sweet. Lala juga sayang ayah. Ayah juga sayang Lala. Aduh. Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Masih ada Lala dan juga Ayah Fahmi di sini. Kita balik lagi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Iya, Mas Fahmi. Apa sih pelajaran berharga menjadi seorang ayah? Pelajaran berharga ya, mungkin lebih kayak ke jadilah suami yang giat, istri yang kuat, terapkanlah pola asuh yang tepat. Insya Allah akan menciptakan generasi-generasi yang hebat, Wah. yang sukses dunia dan akhirat. Oh, Masya Allah. Thank you. Kalau diulang saya juga nggak tahu ngomong apa lagi. Apa kita bisa ulang ini karena tapping kok. Jangan, kita udah Nanti kantor replik aja itu. Kita ulang nanti. Oke. Lala, kalau ngelihat ayah ya, ayah tuh orang yang kayak gimana ya? Kalau misalkan ada 3 kata, ayah tuh apa? Ah? Ada 3 kata, misalkan nih, ke tante yang pakai baju putih nih, Tante Ana. Tante Ana cantik, baik, suka jajanin. Nah, kalau Lala ke ayah apa gitu misalkan? Botak, banyak tingkah, suka buat video. Nggak begitu. Nggak salah, bener kok. Tapi enggak ya bang, nggak botak. Oh iya. Baru, Ini ya ayah kan ayah baru pulang. Oh Baru iya, umroh. nggak apa-apa. Botak, banyak tingkah. Heeh. Dan baik. Enggak. Apa dong? Apa? Botak, banyak tingkah, sama Coba apa? suka buat video yang aneh-aneh. Suka kerjaan. Tapi Lala inget nggak? Kira-kira apa ya yang pernah Lala inget momen bersama ayah gitu? Yang paling Lala inget gitu, yang paling Lala suka aja. Umrah bareng ayah ibu. Masya Allah, umroh bareng ayah ibu. Betul. Kapan itu? Kemarin ya, bulan Juli. Oh bulan Juli. Wow, Lala Bulan Juli sampai Agustus. Iya, Lala lihat Ka'bah. Iya, terus Tante mau tanya, pas lagi di depan Ka'bah, nangis haru nggak? Iya. Ya bener dong, ayah yang sopan dong sayang. Duduk sini. Berdoa apa sama Allah di depan Ka'bah untuk ayah? Gimana? sama Kamu untuk doanya ibu? apa sih? Ayah juga belum tahu tuh kamu doa apa. Lah cuma doa lah punya adik. Oh, Lala punya ya adik. Allah, Oh, Min. sebuah kode. Tapi Lala doakan biar ayah tidak buncit lagi. Lala, kalau lihat om-om yang ada di sini juga semuanya sama kayak ayah. Ci, tenang aja. Itu tanda Ya, kesuksesan. tapi Ini kita bukan di rumah, jangan polos-polos juga. Ayo malu nanti. Lala ini nampaknya nyaman ya sama saya. Sekarang Tante mau ajak ayah sama Lala, kita mau chemistry test. Sudah siap untuk chemistry test? Ngadep sini, nah. Siap, siap. Ready? Siap, oke. Kita coba ya, pertanyaan pertama. Apa makanan favorit ayah? Udah? Dah. Oke, siap. Coba balikan papannya, whiteboardnya. Kita lihat apakah jawabannya cocok. Katanya ayah ayam goreng, yang satu bilangnya pizza. Oh mungkin pizza toppingnya ayam goreng. Iya, bisa jadi, Bisa bisa jadi. Bisa jadi. Oh, Bisa jadi, ya, katanya. bisa jadi kata dia. Oke, hapus lagi. Terus kita hapus dulu. Soalnya ayah pernah sesekali mau makan pizza. Oh gitu. Oh oke, nggak apa-apa itu kepengenan yang biasa kok. Di sini juga banyak yang gitu. Udah bersih? Jangan ditiup, bukan Nggak pensil ini. Next, apa Tutup, warna tutup. kesukaan Lala? Ih. Su- eh?
semua warna ditulis sama dia. Lama makanya. Oke, udah balikan ke kamera. Kebayang ayah ya dipaksa pakai pegang ungu terus tiap hari. Oke. Nah, ayo umpetan lagi, kita ngumpet lagi. Siapa yang paling cerewet di rumah? Ketawanya kok gitu. Gitu. Udah. Ada 1, 2, 3. Loh? Kenapa cerewet ayah? Sama dua-duanya juga. Ayahnya pusing kalau di rumah. Kok pusing ya kalau di rumah? Aduh. Umpetin dong. Udah bersih? Sudah. Yes. Apa mata pelajaran kesukaan Lala? Oke, udah ya. 1, 2, 3. Ayahnya takut. Malah kan sering bikin Ayah, itu anak siapa ayah yang suka sains? Mungkin abis ini cocok nih ya. Harusnya sama ibu yang lebih tahu ya lah. Iya. Udah bersih? Ya, dua-duanya. Siapa yang paling suka ngambek? Udah. Oke, udah. Kasih lihat ke omnya. 1, 2, 3. Hah? Lala dan ibu, oke cocok. Oke, nextnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling usil? Udah. Udah. Sudah. Udah dapet. 1. Kayaknya ini cocok deh. 1, 2, 3. Ya. Ayah. Apa suka ngusilin Lala apa? Jadi pocong. Pocong, aduh serem banget. Aduh. Oke, nextnya apakah akan cocok lagi? Ini makanan lagi nih. Tapi pertanyaannya, apa makanan yang paling gak disukain Lala? Yang tidak disukai. Yang paling tidak disukai Lala? Oh. Kalau itu sih nggak ada. Iya, dia nggak picky eater sih kebetulan. Oh, nggak picky eater? Iya, nggak picky Oke. eater. Apa aja dimakan dia. Semuanya dimakan? Iya, batu pun dimakan. Aduh. Jangan dong, emang Flintstone. Jangan ya. Jangan. Bukan. Kira Lala makan bahaya. Maaf, Haji, maaf. Iya, Oke, iya. berarti kita lanjut. Nah, ini dia nih. Ini selalu terjadi dalam satu rumah. Siapa yang paling malas mandi? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang malas Rajin mandi. sekali keluarga ini. Mandi. Pasti Saya bayar malas. airnya mahal di rumah. Rajin mandi. Lala tahu siapa yang subuh nggak suka mandi. Oh iya, coba. Siapa? Tulis. Coba, Ayo juga tahu. Coba tahu. Ayo. Udah. Oke, Tunggu. belum selesai. Udah. 1, 2, 3. Setia. Ini Iya, ini lama. kenapa suka jalan? Suka mandi. Takut dingin sama takut air ya. Kenapa? Ini kompak. Oke. Jadi intinya tadi berapa jawaban? 3 ya? Berapa jawaban kita yang sama? 3. 3. Tepuk tangan untuk Ayah dan Lala. Oke lah, chemistry testnya. Mas Mami, lucu ya. Tapi memang kehidupan sehari di rumah memang sedikit itu dengan Lala. Iya betul, Oke. karena kita kalau lagi di rumah memang lebih sering main sih, main bareng gitu, Oke. main bareng sama Lala, entah main pedang-pedangan, entah main apa ya, karena memang anaknya juga tidak Fun-fun suka, aja ya? iya, tidak suka bermain yang permainan perempuan gitu. Oke. Aku mau tanya lagi dong sama Lala. Sini sayang Lala, Sabira. Apa Mbak Tia kita ajak ke sini? Enggak kan? Iya. Oke. Lala, menurut Lala nggak perlu ditulis nggak? Itu nggak usah. Udah selesai. Udah selesai. gitu. Apa kemiripan Lala dengan ayah? Tidak ada. Tidak ada. Lah kan anak ayah. Apa? Tidak ada. Yang paling Lala suka dari ayah apa? Badan tinggi. Oh, badan tinggi, oke. Hewan. Apa lagi? Nggak salah juga. Menurut Lala. Iya, Lala juga nggak tahu. Ya menurut Lala aja. Jangan kritikin. Oke. Nah, ini kan lagi hari ayah, ya kan? Kalau di sini Lala mau bilang ke ayah apa? Untuk ayah pesannya di hari ayah. Ayah gendut. Enggak serius ini serius ya. Aku berharap Ini serius ya. akan terharu loh.
doa apa kayak Lala mau bilang apa ke ayah di hari Supaya ayah ayah spesial ini? apa? Iya, Lala juga nggak tahu. Lala udah mikirin di jalanan juga. Apa kapan di jalanan? Nggak ada di brief itu, ngaco. Pengennya ayah pokoknya umurnya panjang gitu. Ya, Lala maunya apa ayah di hari ayah? Lala sih maunya biar ayah bisa umur panjang, Amin. bisa temani Lala sampai Lala dewasa. Oh gitu. Oh, so sweet. Lala juga sayang ayah. Ayah juga sayang Lala. Aduh. Pas sedih ya? Tuh kan, tuh Lala mah sedih kalau ngebahas ayah. Apa? Lala ngantuk. Lala ngantuk. Oh, laki Lala ngantuk. Oke deh, karena Lala ngantuk. Mas Fabi, kalau sekarang Lala umur 7 tahun ya? Iya, betul, 7 7 tahun. 25 tahun lagi gitu ya. Ketika Lala mungkin bisa flashback ke hari ini gitu ya. Apa yang mau Mas Fahmi sampaikan untuk Lala? Lala, Lala menjadi besar nanti, jadilah apapun yang Lala mau ya. Ayah tidak melarang itu. Jadi seperti Lala, seperti diri sendiri. Sukses dunia dan akhirat, dan jadi bermanfaat untuk orang banyak ya. Janji sama ayah. Ayah sedih lah. Makasih ya sayangnya. Tapi jangan nangis. Makasih ya sayangnya udah hadir buat di hidup ayah dan ibu ya. Iya ya. Lala jadi anak yang Soleha dan baik. amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Aduh, nangis nggak? Aku sedih, aku sedih. I miss my dad. Thank you so much for coming. Terima kasih sudah datang berbagi keceriaan di ruangan Tiff bersama tante-tante dan om-om hari ini. Terima Kita kasih pengen juga. melihat Lala semakin pintar, semakin berprestasi, punya bermanfaat dan Amin. bisa membanggakan keluarga. Amin, Ayah dan ibu amin, yang paling penting ya. Amin, amin. Terima kasih Mas Fahmi sudah Terima kasih, sharing Kak. di Terima hari kasih. ayah ini. Mungkin mau ada pesan untuk ayah-ayah di luar sana. Tetap semangat untuk para ayah di luar sana. Gitu Tetap aja. semangat untuk Tetap kita semangat. semua. Oke. Terima kasih ya. Usai jeda, kita juga masih akan kembali masih membahas hari ayah gitu ya. Bagaimana sih jadi ayah yang asik gitu ya, yang kekinian, yang trendy, yang bisa ngeblend sama teman-teman anaknya, ayah milenial, daddy milenial. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Wow, ternyata banyak bapak-bapak yang lumayan concern tentang dunia parenting dan mereka tuh menjadi kayak daddy influencer gitu. Kayaknya udah mulai terbentuk nih polanya, harus ada balance gitu, nggak yang berdasarkan kayak dulu filsuf pokoknya daddy ya daddy, Iya. pokoknya dia cari duit di kantor, urusan rumah, dapur, apapun yang terjadi ya leave it aja gitu. Hari Ayah Nasional adalah hari untuk mengapresiasi peran ayah dalam keluarga dan masyarakat. Ayah memiliki banyak sekali peranan. Selain menjadi tulang punggung utama keluarga, kerap kali ayah dijadikan role model bagi anak-anaknya. Dalam tumbuh kembang anak, sosok ayah mempunyai peranan yang vital. Psikolog anak dan remaja Irma Gustiana menjelaskan, kehadiran ayah dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, kemampuan kontrol emosi anak, dan menjauhkan anak dari tindakan kriminal. Kita bicara soal konteks peran ayah ya Mas, itu adalah peranan yang sangat penting banget gitu. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang ternyata itu adalah fatherless. Yang memang ayahnya itu secara fisik hadir tapi secara emosional nggak hadir ya. Jadi ayah itu adalah penyeimbang kehidupan ya, penyeimbang kehidupan anak-anak dalam keluarga. Jadi bukan cuman ibu aja tapi harus ada ayah. Bukan ayah hanya membantu ibu tapi ayah adalah pelindung, pengawas dan juga ternyata peran ayah itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, kemampuan emosional, terus kemudian menghindari mereka juga dari tindakan-tindakan kriminal nantinya gitu. Lalu apa arti ayah di mata mereka? Menurut saya sosok ayah itu of course jadi tulang punggung keluarga, tapi di sisi lain juga ayah juga harus turut serta dalam pola pengasuhan anak karena anak itu juga butuh sosok ayah di tumbuh kembangnya. Sekarang sudah zaman modern ya Mas ya. Kayaknya kalau misalkan sesosok ayah hanya mencari nafkah,
itu udah ketinggalan. Kita harus ikut serta dalam ikut membantu ya dalam rumah tangga, lalu dalam mengurus anak dan lain-lain. Menurut saya sih demikian, Mas. Ayah-ayah yang sekarang udah lebih banyak yang open minded gitu ya, mungkin sama kayak ayah saya juga kayak gitu yang udah lumayan open minded, nggak terlalu kolot pemikirannya kayak gitu, lebih mengikuti zaman juga gitu. Saya itu kan sangat keras disiplin. Nah, kalau era sekarang kan nggak bisa seperti itu ya. Dan barangkali ayah-ayah muda sekarang kan mereka juga semuanya orang tua sibuk ya kan, sehingga anak lebih banyak diberikan kebebasan kan, apalagi dengan perkembangan IT seperti sekarang ya kan. Oke, kayaknya kalau kita melihat dulu ya, contohnya ayah saya ya, itu benar-benar fokus, udah pulang cari kerja, sampai rumah istirahat. Tapi kalau sekarang benar-benar kita ingin ikut serta dan ikut andil dalam mendidik anak gitu. Apalagi terkait sekarang kita harus benar-benar bisa mengarahkan agama, lalu adat istiadat, dan itu nggak boleh putus dari keluarga kita. Menurutku arti Hari Ayah itu gini ya Mas, kadang kan kita suka sama ayah tuh kurang lebih kayak kurang deket gitu. Kalau di Hari Ayah nih kayak kesempatan kita tuh buat ngerayain ayah-ayah kita yang udah hebat, kerja keras. Arti Hari Ayah itu adalah yang sangat berharga bagi kami, karena kesuksesan kami adalah doa ayah. Ayah menurut saya adalah penyemangat ya Mas ya, penyemangat dan penginspirasi gitu. Jadi untuk ayah-ayah yang sedang berjuang di sana, terus ibaratnya kita payungi keluarga kita untuk arah yang lebih baik. Buat ayah, terima kasih udah berusaha bekerja keras buat kita semua, buat keluarga, buat aku, buat keluarga, dan semoga ayah selalu sehat. Ya terima kasih gitu kan kepada ayah saya yang selalu ngasih nasihat, contoh yang baik gitu kan untuk saya dan adik saya dan kakak saya selama ini, dan berusaha keras untuk biar anaknya itu selalu pengen sekolah di pendidikan. Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal ya, tapi barangkali untuk semua ayah ya kan, tetaplah menjadi sosok ayah yang penuh cinta untuk keluarga, role model untuk anak-anak di rumah. Oke, untuk ayah saya terima kasih yang telah memberi masukan, bimbingan yang sejauh ini sampai saat ini yang masih terus saya ingat dan menginspirasi. Nah, sosok family man dengan konten-konten parenting ya hadir di media sosial. Kalau mungkin kebanyakan kita taunya momfluencer, ini juga ada daddyfluencer. Menarik konten-kontennya, kita langsung kenalan dengan Daddy Millennial, kalau nama Instagramnya ada Mas Dani Anwar. Ya. Halo Mas Dani. Halo, salam kenal. Halo Dani. Daddy, manggilnya Mas Daddy. Apa aja bebas. Nanti Daddy dikira takut salah persepsi nih. Ada sugarnya ya. Iya, jangan. Mas Dani, kita kan kebanyakan taunya influencer gitu ya. Betul. Tapi ternyata ya walaupun ada juga ya Daddy-Daddyfluencer yang banyak bikin konten gitu. Betul. Kenapa akhirnya tertarik untuk bikin konten-konten parenting tapi dari perspektif ayah? Biasanya mama atau ibu atau mungkin anak yang kebanyakan gitu. Itu sebenarnya awal mulanya bisa dibilang lucu-lucuan juga lucu-lucuan sih. Jadi awalnya tuh aku memang udah terjun kutak-atik media sosial tuh before, dari sebelum married bahkan gitu. Udah mulai bikin konten-konten, udah suka. Awal mulanya tuh suka karena foto-foto yang estetik-estetik gitu. Terus akhirnya makin lama makin berkembang, dilihat-lihat awal-awal online shop. Jadi akhirnya niche-nya tuh lebih ke lifestyle gitu. Karena waktu itu kan memang
bahkan belum married gitu Iya. kan. Nah akhirnya udah pas married, bahkan sampai punya anak, udah beralih tuh. Jadi yang ngelirik tuh udah bukan cuma yang kayak barang-barang lifestyle doang, tapi udah beralih ke anak gitu. Bahkan masih belum lahir aja tuh udah banyak brand yang untuk ngurusannya lebih ke parenting ke anak gitu. Sampai bisa dibilang tuh sampai kayak ranjang bayinya aja tuh semua udah dari brand gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan IG aku tuh rada berubah gitu, tampilan niche-nya tuh udah nggak terlalu kayak yang lifestyle banget, udah kecampur-campur sama anak-anak. Jadi akhirnya beberapa brand yang memang udah sering bolak-balik kerjasama kasih ide, kayaknya udah mesti dibikin sesuatu deh, jangan lifestyle lagi, karena jatuhnya tuh kalau dilihat lifestyle juga enggak, ada campur parenting, ada campur-campur gitu. Jadi akhirnya lihat-lihat kayak lucu juga sih kalau udah lagi rame anak-anak yang kayak gini lebih ke parenting, kayak kemana Dedi gitu. Ya udah kali ya kita bikin kali ya Dedi milenial gitu. Karena sebelumnya tuh Koko milenial. Oh, Koko milenial. Koko milenial. Oh, oke. Untung nggak jadi KDM ya. Iya. Koko Dedi milenial. Bukan yang ada di Jawa Barat, Betul, bukan ya itu. betul. Oke. Aku juga seorang ibu, ya kan, jadi paham betul dan masih belajar untuk menjadi seorang ibu atau orang tua lah, gitu ya. Dan nggak ada pelajaran yang telak untuk jadi orang tua. Tidak ada teorinya, semua tuh serba hah, gitu kan. Apalagi kalau kita ngeliat di zaman yang sekarang. Betul. Gimana melihat perkembangan parenting? Zaman sekarang tuh bagi aku tuh kayak parenting susah gampang ya. Lebih banyak susahnya sih kalau menurut aku. Kayaknya kayak anak zaman sekarang tuh, anak aku baru satu sih, umurnya juga baru 4. Tapi kayak udah, menurut aku tuh di zaman out of the box, iya, di zaman now tuh kritis. udah benar-benar out of the box. Dia ngeliat segala macam sekarang sourcing gampang banget kan ya, dari gadgets, sosmed, TV, even kayak gitu tuh semuanya cukup wow gitu. Walaupun aku memang ada kayak screen time segala macam, tapi kan dunia luar tuh aku nggak bisa kayak kurung dia atau aku rantai 24 jam kan. Kadang dia ketemu di tempat dia ngeles, di sekolah, tempat main. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan yang out of the box tadi gitu. Jadi kayak menurut aku tuh ya parenting zaman now harus benar-benar kita kayak nggak kaku ke anaknya, dibawa fun, dibawa santai, tapi sambil kayak masukin tuh ilmu-ilmunya, pembelajarannya, jawabannya, tapi nggak yang terlalu serius sampai dia juga bingung. Karena sometimes kayaknya pertanyaan dia pun tuh muncul spontaneous aja gitu, tanpa dia harus kayak kenapa ya bisa gini, kenapa ya begitu, kenapa begini gitu. Jadi kayak pelan-pelan sambil nyelam aja. Dan kita buying time gitu buat jawab. Betul. Supaya Buying time dulu, diplesetin dulu ke emaknya, habis itu mikir jawab apa ya. Iya, oke. Gimana Mas Dadi ngelihat peran gitu ya, influencer dalam hal ini ayah gitu ya, Daddy influencer untuk urusan parenting gitu, karena kan kebanyakan mindset kita untuk ayah adalah kepala keluarga. Jadi urusan domestik tuh kasih ke ibu, kasih ke istri. Apalagi ngurus soal anak, pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan akhlak atau sehari-hari gitu ya. Gimana? Aku tuh sebenarnya bukan full time daddy juga di rumah sih. Aku tuh masih kerja kantoran, masih budak korporat juga masih, influencer juga. Pokoknya campur aduk sih, campur aduk gitu. Jadi kayak aku tuh kayak memang sama istri udah nge-build dari awal itu kita kayak saling compliment each other gitu. Jadi maksudnya nggak yang harus A, B, C, D, E saklek tuh tugas istri, yang ini tugas daddy gitu. Pokoknya ya every time, anytime si anaknya butuh sesuatu dan kita memang bisa bantu, tuh kita bantu gitu. Tapi ya memang ya kayak antar sekolah atau apa ya memang lebih ke si istri gitu. Tapi kalau sambil kayak pendidikan di rumah, apa belajar, saling balancein aja sih gitu. Kayak misalnya kalau sama dedinya ngomongnya pakai bahasa Inggris, kalau sama maminya pakai bahasa Indonesia. Ada nggak tuh apa bad cop, good cop? Oh pasti, dia pasti bad cop, aku good cop. Itu kayaknya udah semua ibu. Itu semua ibu kayaknya, jadi aku good cop. Dan anak aku kan cewek ya, jadi kayak dia tuh kayak ketemu dirinya kayak dedi gitu. Kalau maminya kayak ya udah ada mami ya udah, nggak ada juga nggak nyari juga nggak apa-apa. Because daddy is always her first love. Anak perempuan kayak gitu kebanyakan ya. Oke, tadi karena ngomongin soal antar anak sekolah, pemerintah kan juga mengimbau untuk parents atau ayah di luar sana ya, mengantarkan hari pertama sekolah untuk anaknya, ya kan. Jadi kita membayangkan bagaimana kemudian idealnya seorang ayah zaman sekarang. Betul. Luckily memang pas lagi first day anak aku sekolah, aku yang nganter juga sih. Gitu. Cuma memang tapi hari pertama doang? Ya hari pertama doang. Enggak. Jadi kayak kita suami istri tuh memang pas hari pertama tuh nganterin gitu. Jadi
kalau memang aku lagi bisa anterin yang kelasnya yang pagi, aku anterin. Tapi kan sekarang kayak jamnya tuh ada berubah-berubah ya, karena kan memang masih preschool gitu. Jadi jamnya tuh nyesuaiin, adjust. Jadi kalau memang bisa disempetin datang. Apalagi kalau kayak banyak, kayak zaman sekarang anak preschool aja acaranya banyak banget nggak sih, Tiff? Kayak apalah UND baru-baru ini, iya bener, terus kayak satu bulan tuh bisa pakai ganti kostum berkali-kali gitu. Ini acara schedule-nya lebih padat daripada orang betul, tuanya. betul. Jadi I feel you. dikit-dikit invitation parents, parents kayak ya sebisa mungkin sih bagi waktu bisa datang gitu. Karena ya kayaknya dia paling enjoy momen tuh ketika dia lagi perform di stage, ada bapak maknya gitu lagi nonton ngeliatin, atau even kita bikinin dia video atau kita posting, dia tuh kayak happy. Sebisa mungkin tuh dibagi equal lah gitu. Equal ya, lebih balance gitu ya. Betul. Nah, karena sekarang zamannya digital, media sosial gitu ya. Gimana kemudian si media sosial ini bisa menjadi tempat, menjadi ruang ya, agar sosok-sosok ayah, bapak, papa itu lebih dihargai, didukung, dan juga mendukung dan menghargai keluarga. Betul. Aku rasa tuh gini loh, kayak as a daddy milenial, daddy influencer, dibilang sedikit, ternyata begitu ketemu tuh nggak sedikit-sedikit juga gitu. Karena beberapa kali kayak aku di-invite. Karena kita mikirnya cowok lebih cuek kan, cenderung kayak gitu. Dan tiba-tiba di-invite, ada acara Hari Ayah, Father's Day, dan lain-lain. Gitu ketemu, wow, ternyata banyak bapak-bapak yang lumayan concern tentang dunia parenting, dan mereka tuh menjadi kayak daddy influencer gitu. Dan ternyata nggak sedikit akunnya gitu, bahkan ada yang benar-benar profesinya tuh dokter, profesor. Jadi kayak menurut aku tuh sekarang tuh awareness-nya sih cukup tinggi, dan kayaknya udah mulai terbentuk nih polanya, harus ada balance gitu, nggak yang berdasarkan kayak dulu filsuf pokoknya daddy ya daddy, pokoknya dia cari duit di kantor, urusan rumah, dapur, apapun yang terjadi ya leave it aja gitu, merem aja matanya nggak tahu gitu. Tapi kalau sekarang tuh menurut aku udah lumayan banyak daddy tuh harus tahu kayak misalnya anaknya butuh apa, tentang pendidikan anak, jenjangnya seperti apa, even sampai kayak apa jangan cuek-cuek. sampai kayak misalnya even ngeles atau kayak pola makan dan lain-lain tuh lumayan udah banyak yang concern sih menurut aku. Kalau Mas Dani kan 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Still have long way to go, miles to go, ya kan pastinya. Mungkin nanti ada adiknya juga, tapi ini perjalanan masih panjang untuk jadi parents gitu. Apa hal terberat menjadi atau tantangan terberat menjadi seorang ayah di zaman sekarang? Iya. Tough question. Karena aduh baru 4 tahun nih. Iya. Aku tuh kayak nggak tahu ya, kadang-kadang ada fase tuh aku mikir kayak jadi daddy tuh mungkin lebay gitu ya. Kadang-kadang tuh yang kayak tadi Tiffany bilang gitu, umur 4 tapi yang dipikirin udah sampai kayaknya seolah-olah anaknya besok tuh udah mau pergi keluar negeri sekolah gitu loh. Jadi kayak nggak bisa, pokoknya ntar kalau kadang-kadang kalau bercanda sama bini gitu, kayak nggak bisa sih, pokoknya dia kuliah nggak boleh sampai di luar. Dia pokoknya kalau kuliah di luar pun kita harus ngikut. Seprotektif itu gitu sampai kayak. Sudah mikir tuh ntar kalau nikah. Iya. Gitu Terus kalau anak nih foto rame-rame di sekolah gitu, Daddy you lihat deh, ini tuh teman Ai, yang ini teman baik Ai. Padahal tuh cowok tuh pada yang ditunjuk-tunjukin gitu. Padahal biasa aja, cuma didinya kayak, kok kamu berdirinya sama yang ini sih, kamu emang cewek-cewek aja di sini gitu. Sampai nyokapnya, apaan lu anak umur 4 tahun masih TK? Tapi kayak, ya nggak tahu ya, tiba-tiba pokoknya, ini jangan kamu sama ini aja yang cewek gitu. Kayak udah mikirinnya, kayak lu masih kepanjangan sih mikirnya. Jadi kayak, ya dibilang berat, kayaknya tuh udah ke build sendiri gitu. Maksudnya kayak lebih ke protektif, atau mungkin karena anaknya anak cewek ya. Aku kalau ngobrol sama teman-temannya gitu, yang anaknya cowok lebih kayak cuek aja gitu, lebih nggak sampai kayak, buset lo kepikiran ya, kayak gue cuek-cuek aja. Itu kayak, ya mungkin anaknya cowok kali ya. Oke, karena ini Hari Ayah gitu ya, apa arti Hari Ayah bagi Mas Dani gitu? Aku tuh personally, aku tuh beberapa kali dirayain Hari Ayah, Father's Day tuh, aku kayak B aja sih sebenarnya. Maksudnya kayak nggak harus something yang di celebrate atau yang di woro-woro gitu ya, tapi kayak yang namanya lingkungannya, circle-nya tuh memang kayak pengen memaknai gitu, kayak pengen appreciate gitu tentang Father's Day ya. Udah kita welcome gitu, tapi ya dilihat itu kayak happy juga sih kadang-kadang. Jadi nggak cuma Mother's Day aja, tapi kayak Father's Day yang selama ini kayaknya ada tapi tenggelam kan. Kalau sekarang tuh kayak udah mulai lebih marak nih, ada Mother's Day, ada Father's Day gitu. Jadi anak-anak atau circle tuh juga akan lebih tahu gitu tentang Father's Day. Happy sih. Happy ya, oke. Karena menjadi seorang itu harus tough gitu ya. Betul. Kadang-kadang
Aku mungkin bisa bilang karena ngeliat suamiku kayak di luar mungkin laki-laki itu bisa sekuat itu, tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Betul. Karena kita selalu menuntut mereka untuk terlihat kuat. Yes. Bukan gitu bapak-bapak? Betul. Wes. Apa yang mau disampaikan mungkin Betul, tadi betul, untuk betul. bapak-bapak, ayah-ayah di luar sana? Tetap kuat loh. Tetap kuat di tengah badai ya mah. Karena perjalanan masih panjang Betul, ya. betul. Tapi itu memang benar sih. Kayak kadang ya kita pokoknya dituntut apapun yang terjadi kayak mesti hard as a rock gitu. Padahal ya kadang-kadang ya tuh batu juga kan kadang-kadang bisa lembek dikit ya gitu. Betul, Jadi tapi batu itu bisa terkikis betul, juga betul. kan. Tapi harus tetap tampak di depannya tuh tetap strong gitu. Dan itu kadang-kadang tuh aku susah-susah gampang implementnya gitu. Apalagi ke anak gitu kan kayak kita udah disuruh jadi bad cop nih gitu. Nggak bisa, lu mesti tegas banget. Lu nggak boleh lembek, lu nggak boleh manjain dia. Pokoknya say no gitu ya. Oke, say no atau nggak omelin gitu. Cuma kadang nggak ngerti ya, mungkin tipikal kan beda-beda. Tapi kalau kayak anak aku personally, belum marah, cuma baru panggil nama dengan nada tinggi, udah nangis gitu. Udah nangis dengan air mata berlinang gitu kan. Jadi kayak mau marah juga kayak ya udah nggak boleh ya, lain kali jangan. Jadi nggak jadi yang marah gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang tuh susah gitu. Tapi ya balik lagi sih kalau pesannya itu adalah nggak harus dipaksakan gitu. Menurut aku nggak harus yang kayak pokoknya textbook tuh mesti begini. Ya mungkin boleh sebagai kayak garis benang merahnya. Tapi kayak pas prakteknya sebenarnya tuh nggak harus loh kita textbook banget. Sebenarnya tuh bisa didiskusin sama pasangan lebih enaknya gimana gitu. Supaya jatuhnya pun tuh anak tetap both tuh tetap dia nyaman gitu. Iya, betul. Intinya kalau ingin menangis silakan menangis. Betul. Karena menangis itu bukan berarti lemah ya. Karena ayah juga punya hati Betul, ya. Selamat betul. untuk ayah-ayah di luar sana. Hidup kalian masih panjang, Hidup. harus kuat pokoknya. Thank you for coming. Thank Jadi you milenial banget, Mas Andi, thank you terima banget. kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Thank you, Ya kan, sukses mudah-mudahan terus. bisa selalu memberikan konten-konten yang inspiratif Amin, soal parenting. Ya kan, bisa jadi sharing pengalaman juga untuk di luar sana. Siap. Thank Siap. you. Thank you. Dan Talk Ispa masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bukan namanya Talk Ispan kalau tidak menghadirkan rekomendasi dari berita terpopuler cnnindonesia.com, dari lifestyle, teknologi, olahraga, dan juga hiburan. Kita simak dalam Hot Picks berikut ini, Hot Topics. Yang suka film-film horor ya, kira-kira mungkin nextnya butuh referensi film horor apa lagi ya yang seru buat ditonton. Nah, gimana kalau film horor Thailand? Saya punya rekomendasi, ada 5 film horor Thailand yang bisa Anda tonton ya, untuk bisa seru-seruan mungkin bersama pasangan gitu ya, nonton horor. Kita lihat ini dia. Jadi ada sejumlah film horor Thailand terbaru rilis tahun ini loh. Ada Tom Watcher, kemudian juga ada That Whisperer 3, Art of the Devil Panor. Lalu Tare the Exorcist yang berkisah tentang pastor muda yang dikirim ke desa untuk menyelidiki kasus kesurupan massal. Ia akhirnya menemukan gangguan itu terkait dengan sosok bernama Ming, yaitu seorang penganut ilmu hitam yang sudah lama dikucilkan. Dan terakhir ada 44 atau 404 Run yang menceritakan seorang maklar rumah licik yang kerap menyembunyikan kondisi sebenarnya properti yang dijual dari calon pembeli demi mendapatkan cuan yang besar. Nah, pada suatu hari ia kemudian menemukan hotel yang dijual murah namun ternyata berhantu dan katanya sih ya susah dibersihkan. Gimana? Sudah lengkap ya horornya? Nah, kalau yang berikut ini kadang-kadang bisa horor juga. Horor karena ganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan HP-nya lemot. Nah, buat Anda ya, segera hapus aplikasi Android supaya HP-nya nggak lemot-lemot amat. Nah, caranya gimana tuh? Jadi untuk pengguna Android, Anda mungkin merasa HP-nya udah mulai lemot karena memorinya full, nyaris penuh. Nah, ada 3 jenis aplikasi yang bisa dihapus, seperti aplikasi peningkat performa, aplikasi dengan fungsi ganda, dan juga aplikasi bloatware. Kalau masih lemot juga, coba deh ya, hapus dengan cache aplikasi, hapus atau backup file, kemudian bersihkan data media WhatsApp, gunakan penyimpanan cloud, dan juga tambahkan kartu memori eksternal. Nah, habis itu mungkin butuh yang menyehatkan, salah satunya dengan cara
Japanese walking. Apa ya itu Japanese walking? Jadi ini Japanese walking ini bisa Anda coba untuk membuat jantung Anda itu lebih sehat lagi ya. Caranya seperti apa? Jadi cukup dengan berjalan kaki. Nah, Anda sudah memberikan kontribusi yang baik untuk kesehatan tubuh termasuk si jantung kita. Ada banyak metode jalan kaki, salah satu yang bisa Anda coba Japanese walking, yaitu interval walking training untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular orang dewasa tua. Japanese walking terdiri dari interval bergantian antara 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan lambat, dilakukan minimal sebanyak 5 set dan rutin 5 hari dalam 1 minggu. Berikutnya kita bergeser, ini harus waspada ya. Jadi stroke atau stres kronis itu bisa memicu GERD peradangan sampai dengan autoimun. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa ketika lagi stres-stresnya ya, perut ikut sakit, terus kayaknya lambung tuh agak-agak perih, terus kembung. Nah, itu bukan kebetulan karena stres memang bisa menimbulkan reaksi nyata untuk tubuh kita, bahkan bisa memicu berbagai penyakit kalau dibiarin terus-menerus. Kenapa? Karena otak dan juga sistem pencernaan ini saling terhubung melalui saraf dan juga hormon. Dampaknya apa? Jadi produksi asam lambung meningkat pastinya. Gerakan ususnya nggak teratur, bahkan MAH dan GERD-nya itu bisa kambuh. Nah, kalau stresnya dalam jangka panjang, efeknya pun bisa jadi lebih serius, seperti autoimun misalnya. Oke, itu tadi Hot Topics kali ini yang berarti harus menyudahi perjumpaan kita di Talk is Fun kali ini. Next week kita akan ketemu lagi dengan Talk is Fun yang pastinya nggak kalah seru ya dengan tamu-tamu saya. Ya, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi minggu depan di Talk is Fun. Bye! Injury time! In association with